Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjauhi segala apa yang telah dilarang. Salam dan salam tanpa pula mari kita aturkan kunjungan kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin yang bukan Allah, pada kesempatan ini mari kita mempelajari atau mengenal hadis Rasulullah SAW, yaitu yang berkaitan dengan keutamaan cinta dan anjuran untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bersabda, wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna bihi wajada bihinna halawatal iman. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ada 3 perkara, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang padanya ada 3 perkara itu, maka kata Rasulullah, ia akan mendapatkan halawatul iman, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallah, yang pertama kata Rasulullah, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya paling dia cintai dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, jawab Allah, wa ayyuhibbal mar'ata la yuhibbuhu illallah. Mencintai seseorang atau seorang mencintai yang lainnya karena Allah. Wa yakraha ayya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakra'u ayyuqdafa finnar. Yang ketiga kata Rasulullah, ia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekafiran, sebagaimana ia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka. Saudaraku kaum muslimin yang bukan Allah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang mencintai dan anjuran bagaimana untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingin kita jelaskan bahwa kalimat salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Halawatul iman yaitu manisnya keimanan, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dekatnya kita
kita dengan Allah dengan berbagai macam ibadah-ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Dan inilah yang menjadikan diri kita merasakan betapa manisnya iman. Keimanan itu dirasakan karena begitu cintanya, begitu taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang ada yang mempengaruhi dirinya, yang menjadikan dirinya jauh dari nilai-nilai agama Allah ini mereka tinggalkan. Dia tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan nantinya menyebabkan dirinya merasakan manisnya iman itu sendiri. Karena apa? Karena dia mampu untuk mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Dan Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis ini, memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Yang pertama, bagaimana kita agar bisa merasakan manisnya iman itu. Maka kata Rasulullah SAW, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai orang lain. Jadi cintanya kepada baginda Rasulullah, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai, lebih dia cintai daripada yang lain, melebihi cintanya daripada yang lain. Ketika ada panggilan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia lebih mengutamakan yang pertama perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini kita lakukan sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita telah meniti jalan pertama untuk merasakan manisnya iman itu sendiri. Kita mampu menepis segala godaan yang membuat diri kita mengabaikan perintah-perintah Allah, mengabaikan panggilan Rasulullah SAW. Dia mampu untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya. Bahkan dia bisa mengarahkan dirinya untuk senantiasa mencintai Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keridaannya. Dia ingin menggapai keridaan Allah Subhanahu wa taala sehingga hawa nafsunya dapat dia tundukkan. Karena apa? Karena dia mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menjadikan dunia ini menjerumuskan dirinya untuk meninggalkan perintah Allah. Maka manakala ini kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa merasakan manisnya ini. Yang kedua, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat ya Allah, saudaraku kaum muslimin yang Allah.
Ini bisa kita lihat di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin pertemanan, menjalin persaudaraan, kita bisa lihat orang-orang yang mencintai karena Allah, orang-orang yang tidak mencintai karena Allah, bisa kita lihat. Artinya dalam kondisi apapun, ketika dia menjalin ukhuwah, menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan, maka tidak pernah berubah karena kondisi, tidak pernah berubah karena keadaan. Karena apa? Karena dia betul-betul mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaranya dalam keadaan ketika dia memiliki harta, ketika dia memiliki jabatan, ketika mereka memiliki segalanya, tidak dapat merubah dirinya untuk senantiasa berubah sikap terhadap saudaranya, manakala saudaranya itu tidak memiliki jabatan, tidak memiliki harta dan sebagainya. Maka inilah yang Rasulullah SAW gambarkan di dalam hadis ini, bahwa pertemanan, persaudaraan atau persahabatan itu tidak dapat dirubah oleh keadaan atau kondisi. Apakah saat saudaranya memiliki jabatan, dia tetap hormat, dia tetap mencintai, tetap menghargai, sampai walaupun pada saatnya nanti dia tidak memilikinya semuanya, dia tetap sama antara yang pertama dan yang kedua. Inilah yang Rasulullah SAW anjurkan, bagaimana cara kita menjalin persahabatan itu. Tidak ada satupun keinginan-keinginan lain kecuali mencintai karena Allah SWT, kecuali untuk senantiasa menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah, bukan karena sesuatu hal yang lain yang membuat dirinya menghormati, menghargainya. Kalau itu kita lakukan ketika kita mencintai saudara kita, ketika kita menjalin persahabatan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari saudara kita, maka suatu saat nanti ketika saudara kita sudah tidak memiliki apa-apa, bahkan mungkin tidak memiliki jabatan, maka kita akan berubah sikap. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana persaudaraan itu kita jalin penuh dengan keakraban, penuh dengan ukhuwah Islam. Yang terakhir yang Allah SWT, Rasulullah mengatakan, wa ayyakuna ay wa ayyakra wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da iz anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Bahwa ia membenci untuk kembali kepada kekafiran. Artinya ketika dia sudah masuk Islam, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pantang untuk kembali kepada kekafiran. Pantang untuk kembali murtad. Setelah dia masuk Islam, setelah dia kembali kepada keimanan, maka dia betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya, pasrah dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah terfikir untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana kata Rasulullah SAW, dia benci untuk masuk ke dalam api neraka. Itu bandingan. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari semua sebab-sebab yang menjadikan dirinya kembali kepada kekafiran itu. Dan manakala jangka Allah Subhanahu wa taala ini ketiga-tiga ini kita bisa lakukan, fa insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan merasakan bagaimana manisnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya
mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.